yang berada, selamat datang kembali di video interaktif Jurnal Misi edisi Zoom In Mission. Anda dapat menikmati video singkat ini dimanapun, kapanpun, dan pada saat yang sama mengambil bagian dalam penuntasan amanat agung melalui sesi Creative Prayer dan Mission Fund di akhir video. Jika Anda baru pertama kali mengikuti Jurnal Misi ini, kami sarankan untuk terlebih dahulu mengikuti pembahasan unit 1 dan selanjutnya dapat mengikuti pembahasan jurnal secara kronologis. Unit 2. Mengapa masih terabaikan? Di pembahasan unit sebelumnya, kita sudah melihat tinjauan tentang suku terabaikan. Di unit 2 ini kita akan mengulas beberapa faktor penyebab mengapa yang terabaikan masih terabaikan. Faktor yang pertama, akses terbatas. Ada sekitar 4.975 kelompok suku terabaikan garis depan yang berada di wilayah di mana terdapat penumpukan suku terabaikan. Di dalamnya, kurang dari 1 dari 1.000 orang mengidentifikasi diri dengan Yesus dengan cara apapun. 1 dari 4 orang di dunia tinggal di wilayah ini. 87% dari keseluruhan populasi Buddha, Hindu, dan Islam memiliki akses kontak yang sangat kecil terhadap orang Kristen. 70% kelompok suku terabaikan terbesar yang memiliki populasi lebih dari 500.000 ada di dalam 10 negara teratas di mana terjadi penganiayaan terhadap pengikut Yesus. Lebih dari 40% dunia tidak memiliki akses internet. Suku terabaikan cenderung berada di negara atau wilayah dengan akses internet di bawah rata-rata. Faktor yang kedua, pekerja terbatas. Lebih dari 90% misionaris jangka panjang melayani di kelompok-kelompok yang sudah Kristen atau yang ditandai dengan area kuning dan hijau pada maps berikut ini. Dan hanya kurang dari 10%, bahkan beberapa peneliti mengatakan bahwa kurang dari 3% dari total keseluruhan misionaris yang bekerja di kelompok suku terabaikan atau yang melayani di area merah. Fakta lainnya, secara global, 95% pendeta kurang dalam hal pelatihan teologi formal. Faktor penyebab yang ketiga, mengapa yang terabaikan masih terabaikan. Visi terbatas. Berdasarkan penelitian, 76% churchgoers di Amerika Serikat belum pernah mendengar frasa amanat agung atau tidak tahu maksudnya. Pesan Yesus dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dipandang sebagai urutan berkelanjutan. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, lalu di seluruh Yudea, lalu Samaria, lalu sampai ke ujung bumi. Jika seperti ini, kita tidak akan sampai ke ujung bumi karena terus-menerus mengurusi kebutuhan lokal. Padahal tidak seperti ini bunyi ayat ini, bukan? Kisah Para Rasul 1 ayat 8 menggunakan kata sambung setara dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang artinya semuanya harus dikerjakan secara simultan atau bersamaan. Selanjutnya, masih berkaitan dengan visi yang terbatas, populasi Kristen mencapai 33% populasi dunia dan menerima 53% pendapatan tahunan, namun 98% dihabiskan untuk diri sendiri. Faktor penyebab yang keempat, gereja terbatas. Beberapa pekerjaan misi sulit mengalami akselerasi karena kurang atau bahkan tidak ada gereja lokal untuk bekerja sama. Tabel di bawah ini memberikan perbandingan jumlah gereja antara kota dengan ukuran yang relatif sama di Amerika Serikat dan wilayah suku terabaikan. Maksudnya begini, kota-kota di Amerika Serikat di bawah ini dari segi ukuran wilayah berbanding penduduk sama besarnya dengan ukuran wilayah di suku terabaikan. Namun apakah jumlah gerejanya sama? Mari kita perhatikan. Yang pertama ada Portland di Oregon. Dari segi ukuran, kota Portland memiliki ukuran yang relatif sama dengan Asansol di India. Di Portland ada 448 gereja, sementara di Asansol tidak ada sama sekali. Selanjutnya kita lihat Birmingham di Alabama. Kota di Amerika Serikat ini memiliki 459 gereja, sementara di Samarkand, Uzbekistan, jumlah gereja 0. Di Indianapolis, Indiana, ada 511 gereja lokal dan ukuran wilayah yang sama di Yemen yaitu Al-Hadiydah, belum ada gereja lokal berdiri sama sekali. Fakta lainnya masih terkait dengan faktor yang keempat ini, yaitu ada lebih banyak pengikut Kristus di rata-rata kelas sekolah minggu di Amerika Serikat dibandingkan dengan pengikut Kristus dalam total 27,4 juta orang di 5 suku terabaikan terbesar di Yemen. Kita perhatikan faktor yang kelima, sumber terbatas. Setiap dolar sumbangan umat Kristiani untuk beragam tujuan, kurang dari 1 sen digunakan untuk mendanai upaya perintisan gereja di antara kelompok suku terabaikan. Diperkirakan 53 miliar dolar digelapkan setiap tahunnya oleh penjaga gereja, organisasi, dan pelayan Kristen di seluruh dunia.
Jumlah tersebut lebih besar dari jumlah yang dikeluarkan setiap tahunnya untuk misi luar negeri. Faktor penyebab yang keenam, progres terbatas. Jumlah absolut orang yang tidak percaya terus bertambah. Ada lebih banyak orang yang hidup saat ini yang tidak mengenal Kristus dibandingkan masa-masa sebelumnya dalam sejarah. Lebih dari 151.000 orang yang tidak beriman meninggal setiap harinya. Selanjutnya, kita melihat tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata atau average annual growth rate kaum evangelis telah melambat sejak pertengahan tahun 1900-an. Mitra misi, setelah kita menyimak bersama faktor penyebab mengapa yang terabaikan masih terabaikan, mari kita ambil waktu sejenak untuk masuk dalam sesi Creative Prayer. Kita fokuskan pada 1 atau 2 poin penyebab utama yang terabaikan masih terabaikan sebagaimana yang sudah kita bahas dalam infografis ini, dan kita doakan dengan sungguh-sungguh agar kendala ini dapat diatasi sehingga ada gerakan penjangkauan suku terabaikan yang lebih masif lagi. Mission Fund. Kirim pemberian Anda ke nomor rekening yang tertera di layar. Setiap rupiah yang masuk adalah untuk mendukung pekerjaan misi sedunia. Mitra misi, terima kasih telah mengikuti jurnal misi Zoom In Mission. Sebagai catatan, semua data infografis yang kami sajikan dalam jurnal ini bersumber dari jusoproject.net/resources/infographics. Anda dapat mengaksesnya untuk data yang lebih rinci dalam artikel berbahasa Inggris. Sampai jumpa di unit selanjutnya.